Wah, ini kita mau nonton Netflix ya. Asik, nonton dulu guys. Lah, kok? Tadi dulu. Hore, tonari no totoro totoro. Ntar, kenapa jadi film ya? Weh, ini siapa sih operatornya? Ya Allah, salah muter ini mah. Mohon maaf. Udah, awas pada tarik selimut semua lu pada ya. Fokus. Maaf. Sensei konbanwa, minasan konbanwa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan salah satu tangka dari Ogura Hyakuni Issue yang ditulis oleh Ono no Komachi. Perkenalkan, nama saya Vicky, NPM 1022. Saya Komang Ayu Nuriasih, NIM 1041. Nama saya Made Bramantya Yoga Saputra. Perkenalkan, nama saya Putu Riki Wibawa, NPM 1047. Saya Ira Adi Citra, NPM 1051. Silakan disimak penjelasan berikut ya. Ogura Hyakunin Issue, atau yang biasa disingkat sebagai Hyakunin Issue, adalah antologi puisi klasik yang berisi 100 tangka dari 100 penyair waka di Jepang. Walaupun ada banyak macam Hyakunin Issue, namun yang paling terkenal adalah Ogura Hyakunin Issue yang disusun oleh Fujiwara Teika pada zaman Kamakura. Tangka-tangka yang dikumpulkan berasal dari 100 orang penyair waka terkemuka yang berkarya mulai dari zaman Kaisar Tenchi hingga zaman Kaisar Juntoku. Dalam antologinya, tangka ini disusun secara kronologis dari puisi yang tertua hingga puisi yang terbaru, ditandai oleh penomoran 1-100 pada tangkanya. Merujuk pada buku harian Fujiwara Teika yang berjudul Mei Getsuki, ia mengatakan bahwa anaknya yang bernama Tameye memintanya untuk menyusun 100 puisi untuk ayah mertua Tameye, Utsunomiya Yoritsuna, yang bertempat tinggal di Gunung Ogura, Sagano, Kyoto. Kemudian, Fujiwara Teika membuat lembaran kaligrafi 100 tangka dan menghiasi kediaman Utsunomiya Yoritsuna. Oleh karena itu, nama antologi tangka ini adalah Ogura Hyakunin Issue, yang berarti 100 puisi di Gunung Ogura. Setelah kemajuan teknik percetakan dengan cukil kayu pada zaman Edo, Ogura Hyakunin Issue diterbitkan sebagai karuta dan populer di kalangan rakyat Jepang sebagai permainan uta garuta. 100 penyair tangka tersebut terdiri dari 79 pria, yang mana 15 diantaranya adalah biksu, dan 21 penyair wanita. Ono no Komachi merupakan salah satu di antaranya. Ono no Komachi adalah seorang penyair wanita hebat di Jepang. Sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan Komachi, kecuali bahwa dia mungkin lahir antara 820 dan 830 Masehi di prefektur Akita dan aktif di era Heian atau pertengahan abad ke-9 Masehi. Dia sangat terpelajar dan sebagai hasilnya, dia bertugas di Istana Kekaisaran Ninmyo, berkuasa 833 sampai 850 Masehi. Dia juga terkenal sebagai wanita yang sangat cantik dan dia dianggap sebagai salah satu dari 3 wanita tercantik di dunia. Setelah bertugas di Istana Kekaisaran, dia melakukan perjalanan ke seluruh Jepang. Tidak diketahui kapan dia meninggal. Puisi Komachi seringkali bertemakan kesedihan atau mono no aware, the sadness of things, yang menyinggung topik-topik seperti cinta yang hilang, cinta yang tak berbalas, kesepian, dan berlalunya waktu yang dilambangkan oleh perubahan alam. Setelah mengetahui sedikit tentang profil Ono no Komachi, kita akan langsung saja beranjak ke tangka yang ditulis olehnya. Yang pertama adalah terjemahan dari tangka itu sendiri. Sebenarnya, terdapat berbagai versi terjemahan dari tangka ini, terutama versi bahasa Inggris, mengingat tangka ini telah terkenal secara luas di kalangan internasional. Berikut kelompok kami akan menampilkan 3 contoh terjemahan yang berbeda atas tangka ini dalam versi bahasa Inggris. Untuk versi yang pertama adalah terjemahan oleh Peter Macmillan sebagai berikut. Alive in vain. My looks, talents faded like these cherry blossoms falling in the endless rains that I gaze out upon alone. Versi kedua adalah terjemahan menurut Donald Keane sebagai berikut. The flowers withered, their color faded away, while meaninglessly I spent my days in the world and the long rains were falling. Terakhir adalah versi terjemahan menurut Jane Hirschfield dan Mariko Aritani sebagai berikut. While watching the long rains falling on this world, my heart too fades with the unseen color of the spring flowers. Sementara jika tangka ini diterjemahkan secara mentah ke dalam bahasa Indonesia, maka akan menjadi sebagai berikut.
Warna bunganya telah memudar, sementara aku kehilangan diriku dalam pikiran kosong dalam hujan yang panjang ini. Selanjutnya, untuk mengetahui makna yang tersirat di dalam tanka ini, maka tanka yang bersangkutan akan berusaha dianalisis secara lebih mendalam oleh masing-masing anggota kelompok kami. Terima kasih ya Insang. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan analisis satu persatu tanka ini yuk. Untuk baris pertama, Hana no iro wa akan saya jabarkan sebagai berikut. Merujuk pada beberapa sumber, pada zaman dahulu, dalam bahasa klasik Jepang, jika hana ditulis berdiri sendiri saja, umumnya akan mengacu pada sakura no hana, yang artinya adalah bunga sakura. Bunga sakura sendiri merupakan bunga yang terkenal di Jepang dan seringkali dilambangkan sebagai bentuk kecantikan atau keindahan. Bunga sakura merupakan tokoh utama dalam musim semi di Jepang. Hal ini secara tidak langsung juga dapat mengindikasikan sebagai latar waktu atau suasana saat tanka ini dibuat, yakni di musim semi, di mana bunga sakura bermekaran. Iro berarti warna. No sebagai partikel yang mengindikasikan warna dari kata sebelumnya, yakni bunga sakura. Wa merupakan partikel penanda topik. Sehingga arti keseluruhan dari baris pertama, Hana no iro wa adalah warna bunga sakura. Baris pertama ini adalah topik atau subjek dari isi tanka yang ditulis oleh Ono no Komachi ini. Melanjutkan penjelasan dari Ira, saya akan berusaha menjelaskan analisis tanka baris kedua. Frasa Utsuri ni Kerina pada baris kedua ini dapat dianalisis maknanya dengan terlebih dahulu memperhatikan artinya secara literal atau mentah. Ia dapat dibedah menjadi bagian yang lebih kecil sebagai berikut. Yang pertama adalah kata utsuri yang berasal dari kata utsuru yang berarti berpindah, berubah, bergeser, ataupun mengalami transisi dan biasanya digunakan dalam konteks tampilan dan tulisan, sedangkan dalam konteks warna ia dapat pula berarti luntur. Utsuri merupakan bentuk tensei meshi atau perubahan kata kerja atau doshi yang berubah menjadi kata benda atau meshi dalam ilmu linguistik sendiri. Lalu partikel ni menunjukkan situasi dengan atau secara, dan kata keri merupakan bentuk akhir dari kata kerja bantu atau jodoshi seruan keri yang menunjukkan ingatan atau realisasi masa lalu dan dapat membentuk bentuk lampau yang puitis. Keri juga dapat berarti masa lalu yang terus berlanjut sampai sekarang. Terakhir, na merupakan partikel akhir yang menunjukkan ungkapan penuh emosional dari kata kerja bantu keri tersebut. Meskipun masih cenderung sulit untuk ditangkap, jika analisis di atas diselaraskan dengan terjemahan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa frasa utsuri ni kerina mengandung makna sesuatu yang telah dan masih memudar secara berkelanjutan atau seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, dapat pula disimpulkan bahwa frasa ini merujuk pada frasa sebelumnya di baris pertama yang telah menunjukkan topik atau subjek kalimat, yakni bunga atau yang lebih tepatnya telah diinterpretasikan sebagai bunga sakura. Tanka baris ketiga, itazurani. Pada frase itazurani bisa dibelah menjadi dua kata yang berbeda tapi memiliki arti yang cukup sama, yaitu mudani dan munasiku, yang berarti sia-sia atau tidak berguna. Dalam arti tertentu, frase itazurani ini memiliki kata kerja berbentuk keiyodoshi, yang di sini berarti berkelanjutan, yang berarti jika dibagi menjadi dua, di sini falling in the endless rains, yang berarti hujan yang tidak kunjung berakhir, atau while meaninglessly, yang berarti sementara tidak berarti. Analisis tangka baris keempat. Kata waga dalam bahasa Jepang kuno berarti watashi atau saya. Kata mi memiliki arti yang sama dengan karada yang berarti badan. Selain itu dapat juga diartikan sebagai oneself atau diri seseorang dan one's position atau posisi seseorang. Kata yo secara umum merujuk pada penggunaan sekai yang berarti dunia. Dapat juga merujuk pada sedai yang berarti generasi. Partikel ni di sini berarti ke, yang mana dipakai untuk menunjukkan tempat yang dituju. Kata furu merupakan kata kerja yang berarti turun, namun dapat juga merujuk pada arti waktu yang berlalu, sehingga dapat mengandung makna hujan yang turun terus-menerus atau waktu yang semakin berlalu. Maka dapat disimpulkan bahwa arti keseluruhan dari baris keempat wagame yonifuru ialah turun terus-menerus ke duniaku, yang juga memberikan kesan waktu yang semakin berlalu dan sekarang berganti dengan hujan yang terus-menerus turun ke duniaku.
Pada baris kelima atau baris terakhir tangka ini tertulis Nagame Seshimani. Pada frase Nagame Seshimani, jika diartikan berdasarkan kata penyusunnya yaitu Nagame Seshi, memiliki makna ganda. Yang pertama, Nagame Seshi dapat berarti hujan yang sedang turun dalam waktu yang lama atau panjang, dapat juga berarti melihat sesuatu atau menerawang jauh dan di saat yang bersamaan tenggelam dalam pikiran atau melamun. Sedangkan mani dapat berarti di antara atau pada saat. Sehingga jika Nagame Seshimani diterjemahkan sebagai frase yang utuh, dapat berarti saat hujan yang panjang turun. Jika merujuk pada kalimat atau bait-bait sebelumnya, Nagame Seshimani memiliki makna yang menunjukkan pergantian masa jika dikaitkan pada baris pertama dan kedua pada puisi yang memiliki makna pudarnya warna bunga sakura seiring berjalannya waktu yang menandakan pergantian musim dari musim semi ke musim panas yang ditandai dengan turunnya hujan atau tsuyu. Kami juga mengutip beberapa pendapat dari sastrawan lain terkait karya-karya Ono no Komachi. Salah satunya adalah Donald Kenny yang dalam bukunya yang berjudul Seeds in the Heart menyampaikan, aksen penuh gairah dari waka Komachi dan Narihira tidak akan pernah terlampaui, dan puisi secara keseluruhan memiliki daya tarik sedemikian rupa sehingga membuat penampilan Kokinshu tampak kurang cemerlang saat fajar setelah malam yang gelap daripada puncak dari peningkatan yang mantap dari kekuatan ekspresif dari seni puisi Jepang yang paling khas. Sedangkan Kenneth Rexroth dan Ikoku Natsumi menyampaikan, kecantikannya mungkin legendaris, tetapi peringkatnya sebagai salah satu penyair erotis terhebat dalam bahasa apapun tidak. Puisi-puisinya memulai kompleksitas verbal yang ekstrim yang membedakan puisi antologis Kokinshu dari kesegaran penyajian Manyoshu. Lalu, selanjutnya mengenai analisis kelompok, berdasarkan pemahaman yang kami dapat dengan cara menerjemahkan puisi ini baik secara mentah maupun dari setiap katanya, serta dengan membaca berbagai sumber dan referensi, kami merujuk pada salah satu sumber yang menyampaikan bahwa ada legenda yang menyebutkan Ono no Komachi adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namun, seiring berjalannya waktu, ia bertambah tua dan sakit. Rupanya tidak lagi seindah dulu dan kecantikannya memudar sehingga pada masa tersebut tidak ada lagi orang yang menginginkannya. Adapun menurut pemahaman kami secara kelompok, kami menyimpulkan bahwa puisi ini bermaksud untuk menyampaikan pesan bahwa suatu hal dalam kehidupan ini selalu memiliki waktu tertentu dan akan berubah seiring berjalannya waktu. Seperti kehidupan, fisik, hubungan, maupun hal lain di dunia ini selalu memiliki masanya. Tidak ada yang kekal. Dan manusia pada akhirnya harus menerima bahwa dunia mereka tidak akan bisa selalu sama selamanya. Dan suatu saat akan ada hal yang merubahnya. Karena hidup dipenuhi dengan ketidakpastian. Namun, suatu hal yang pasti dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Hal ini juga merujuk pada isi puisi ini bahwa seperti indahnya warna bunga sakura yang tidak mekar di setiap musim, sakura bermekaran dengan warna yang sangat indah di musim semi. Tetapi, warna tersebut akan perlahan-lahan memudar, layu, dan kering, lalu tergantikan sesuai dengan bagaimana musim berganti seiring berjalannya waktu. Sebagai kesimpulannya, arti tangka ini dalam bahasa Indonesia menurut kelompok kami adalah warna bunganya telah memudar, sementara aku kehilangan diriku dalam pikiran kosong di hujan yang panjang ini. Yang bermakna, bagaimana sosok aku dalam tangka tersebut bernostalgia, menerawang jauh dirinya pada masa kejayaannya, saat banyak orang mengaguminya. Namun, kini ia menyadari bahwa momentumnya telah berakhir karena waktu telah berlalu dan tak ada keindahan yang kekal, yang ia metaforakan seperti warna bunga sakura yang memudar dalam hujan panjang. Tangka ini bernuansakan pergantian musim dari semi atau haru menuju panas atau natsu yang ditandai oleh hujan panjang, yakni tsuyu, dan bunga sakura yang perlahan-lahan layu atau kehilangan warnanya. Tangka ini banyak dipuji oleh sastrawan lain yang menobatkan Ono no Komachi sebagai salah satu dari penyair terbaik dalam literatur Jepang. Selalu bertemakan kesedihan atau mono no aware, the sadness of things, yang menyinggung topik-topik seperti cinta yang hilang, cinta tak terbalas, kesepian, dan kerapuhan hidup merupakan ciri khas dari tangka milik Ono no Komachi. Ia mampu memainkan emosi para pembaca untuk ikut menyelami kisah hidupnya dan tenggelam dalam dunianya. Tidaklah mengherankan jika Fujiwara no Teika memasukkan tangka ini ke dalam koleksi 100 tangka dari 100 penyair terbaik miliknya, yang kita kenal sekarang sebagai Ogura Hyakunin Isshu. Nah, itu dia tadi presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Manakala ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab yang akan dilakukan di Google Classroom. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan-sungkan ya.
Gosecho, arigatou gozaimashita.